Shalom semuanya. Oke, saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kuat dan gagah dari Tuhan. Allah kita, Allah yang kudus. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Haleluya. 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 Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja di
diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Datanglah kerajaan-Mu saat ini Tuhan. Saat ini kami mau muliakan Engkau Tuhan, Raja yang besar Tuhan, Raja yang berkuasa Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami siap untuk memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan kita Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kebaikannya tidak pernah terselami dalam hidup kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, Kau setia bersama kami Tuhan. Yes. Jagaku, kan ku nyanyikan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, yang bertahta Allah semesta.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita sampai pada detik ini. Dan kita juga mau mengimani sampai selama-lamanya pun Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Dengan sayap Tuhan, kita mau terbang tinggi bersama Dia. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Saat badai menerpa kami Tuhan, kami tidak akan goyah Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Yesus. Kemenangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau percaya dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Percaya kepadamu Di Tuhan. setiap langkahku percaya, Dengan sayap-Mu Haleluya. ku akan terbang tinggi. Ini iman kami Tuhan. Badai Kami mau terus percaya ku tak kepadamu Tuhan. menyerah. Kami tidak mau menyerah Tuhan, Kau kekuatan karena Engkau kekuatan dan Engkau perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oke, waktu dan tempat kami mau persilakan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau jamah hati kami, urapi setiap pikiran hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Dan kami boleh tetap bertekun di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh nyatakan Engkau Allah yang besar dan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakai kami dengan luar biasa, dengan urapan kuasa Roh Kudus, jamahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, dan hadirat-Mu tetap ada di tempat ini, dan kami boleh merasakan dan nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan
yang akan kita dengarkan menjadi kekuatan bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Dan kita langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-24. Kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Saya saja yang akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-24, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus yang selalu baik dan setia dalam kehidupan saya, yang selalu menolong setiap kehidupan saya. Dan juga saya berterima kasih kepada Om Joko yang ada, Bapak Joko Kristianto, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh Bapak Joko Kristianto yaitu kemuliaan hanya bagi Tuhan, dengan ayat 1 Tawarik pasal 16 ayat ke-24. Nah, di sini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan bernuansa ke arah Natal. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saya mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya belajar dan minta pertolongan dari Tuhan, dan saya boleh dapat mempelajarinya atas pertolongan Tuhan. Di dalam ayat ini kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Amin. Kemuliaan Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita. Apalagi kemuliaan ketika kita bercerita tentang Natal yang akan terjadi pada bulan Desember. Kita akan merayakannya pada bulan depan. Nah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember dan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Di sini saya mau mengatakan bahwa kita selalu memperingati bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, dan kita juga selalu merayakannya dimanapun kita berada, baik di kota, di daerah, ataupun di mana aja ya, kita merayakannya. Dan kita juga sering menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan kemuliaan Allah, dan sama juga dengan judul yang diberikan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, terlebih lagi lagu ini dinyanyikan pada malam hari, pada saat Natal. Lagu-lagu kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi ada beberapa hal di sini yang saya ingin sampaikan. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pemuda yang ada. Yang pertama adalah, sebenarnya ketika mendengar atau mengucapkan kata kemuliaan, itu apa yang terlintas di dalam benak kita? Ini merupakan pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya ketika kita mendengar atau kita mengucapkan kata kemuliaan itu, apa yang terlintas di dalam benak kita? Yang kedua, apakah kita membayangkan kilaunya singgasana emas dan permata, yaspis, berlian dan semacamnya? Dan ketiga, mungkin juga jabatan tinggi, gelar atau yang sebagainya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ini menunjuk kepada sebuah
sebuah jabatan, sebuah benda, atau sebuah kerajaan gitu, sebuah kerajaan. Jadi kita dalam tiga pertanyaan ini intinya menuju kepada sebuah kerajaan. Nah, ini merupakan bayangan yang boleh kita katakan sah-sah saja, karena itu merupakan kata mulia. Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai 3 arti, yaitu pertama, tinggi, merupakan kedudukan, pangkat, dan martabat. Yang kedua, luhur, mengartikan atau mengaitkan budi. Dan yang ketiga, mutu tinggi, yang berkaitan dengan berharga dihubungkan dengan logam. Yaitu dalam 3 bagian ini, yaitu menunjuk kepada yang pertama menunjuk kepada suatu tinggi atau yang dibilang kedudukan, pangkat, martabat, ataupun disingkat jabatan, semua yang ada di dalamnya. Dan kedua, budi, yaitu dalam kehidupan kita, budi pekerti. Nah, di dalam kehidupan kita ini termasuk dengan karakter kita, karakter yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu mutu tinggi, berharga yang dihubungkan dengan logam. Berarti sesuatu yang bermutu, yang berharga secara benda, yang disingkat, yang menunjuk kepada benda. Nah, namun ya, kata mulia ini mengandung arti juga dalam keadaan mulia, dalam keadaan mulia, yaitu pertama keluhuran, keagungan, kehormatan, dan diasosiasikan memuji Tuhan. Amin. Diasosiasikan atau disingkat dengan kata memuji Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris memiliki persamaan, yaitu magnificence atau splendor atau juga grandeur. Ini 3 hal ini diambil dalam bahasa Inggris. Nah, yang paling sering dipakai ada 2, yaitu digunakan untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, glory atau majesty. Ini sering kita dengar dalam puji-pujian yang ada, baik dalam GPCC Worship atau NDC, semua ada, ataupun juga dalam buku-buku atau apa yang pernah kita jumpai. Nah, kedatangan Yesus yang ke dunia ini membawa kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Kenapa saya mengatakan kedatangan Yesus ke dunia ini membawa kemuliaan bagi Allah? Karena ini berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Karena kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak akan binasa dalam setiap kehidupannya. Nah, untuk itu Yesus lahir di dunia ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Jadi dalam kehidupan kita memperingati Natal itu, kita bersyukur bahwa bahwa Allah telah memberikan anaknya yang tunggal lewat kelahiran Tuhan Yesus pada bulan Desember, dan bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia, mengorbankan nyawanya bagi kita dengan penuh kasih serta jalan pendamaian Allah dengan umat manusia. Amin. Dengan pendamaian Allah dengan manusia. Dan manusia dan lewat kematian Yesus di kayu salib, ini merupakan suatu pesan yang memiliki suatu pola sejati, yaitu pola kasih sejati. Amin.
Ini merupakan pola kasih sejati yang Tuhan sudah pakai yang sudah Tuhan perlihatkan dalam setiap kehidupan kita, yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Tidak seperti kasih dunia yang hanya sementara waktu berubah-ubah, atau sementara waktu yang tidak menentukan begitu. Nah, untuk itu mari saya mengajak teman-teman pemuda yang ada, kita tetap terus merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa pada bulan depan. Dan saya mengajak semuanya, bukan juga saya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan juga, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya. Mari kita tebarkan kasih kita kepada orang-orang lain. Kita menolong sesama kita di luar ataupun di sekitar kita, baik dalam keluarga sampai kepada masyarakat besar dimanapun kita berada. Mari kita tetap terus berbagi kasih, berbagi sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita lewat kasih-Nya yang luar biasa. Untuk itu Tuhan Yesus lahir karena untuk kita, amin. Tuhan Yesus lahir bukan karena untuk satu orang, tetapi untuk kita semua umat manusia yang ada di muka bumi. Untuk itu tidak akan pernah sia-sia kehidupan kita kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Nah, kemuliaan Allah itu harus nampak dalam karya manusia. Kenapa? Saya katakan begini, kemuliaan Allah itu harus nampak dalam karya manusia, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang besar, amin. Karena kemuliaan Tuhan itu sangat luar biasa, yang tak pernah tertandingi dengan apapun. Jadi Tuhan selalu menampakkan kemuliaan-Nya dalam lewat karya manusia. Seperti dunia ini, dunia yang Tuhan sudah ciptakan, itu kemuliaan Tuhan. Dia membentuk, amin. Dia yang membentuk. Jadi itulah kemuliaan Tuhan. Ketika karya itu diperlihatkan kuasa Allah yang syarat akan kasih terhadap umat manusia. Nah, Allah itu sangat penuh dengan kasih, amin. Selalu tetap setia dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini juga ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Apa yang Tuhan janjikan dalam Natal? Apa yang Tuhan janjikan dalam Natal? Janjikan kepada kita dalam kehidupan kita di saat kita merayakan Natal. Yang pertama adalah cuman hanya satu, yaitu Yesus membawa damai sejahtera, amin. Dan saya taruh di sini adalah Yesus membawa damai sejahtera. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita, amin. Nah, ini yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang hebat dan besar. Nah, Yesus membawa damai sejahtera, ada poin-poinnya juga di bawah, yaitu pertama, damai secara apa? Secara vertikal dan horizontal. Amin. Secara vertikal dan horizontal. Yaitu secara vertikal, yaitu damai sejahtera kepada Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera kepada manusia secara horizontal. Nah, ada dua bagian ini yang saya sampaikan. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang dilakukan oleh anak-anak Allah untuk kita dapat merayakan ini dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yaitu pertama,
mengabarkan atau memberitakan kelahiran Tuhan Yesus serta memuji Tuhan dan mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu membuat saya kuat dalam kehidupan saya, yang mengingatkan terus akan apa yang Tuhan telah katakan dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita memiliki banyak perbedaan untuk menjalani kehidupan, tetapi saya percaya pekerjaan Tuhan itu tetap sama. Amin. Pekerjaan Tuhan itu tetap sama dalam kehidupan kita, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Joko Kristianto. Haleluya. Haleluya. Oke. Firman Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Melalui setiap tingkah laku kita, melalui setiap perbuatan kita, kiranya itu dapat memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Kita mau tutup ibadah pada malam hari ini, kita mau sembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Joko. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan pada Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang sudah mengizinkan kami orang-orang muda-Mu untuk saat ini merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan, jadikan kami orang-orang muda-Mu yang mampu memuji, memuliakan dan membesarkan nama Allah dimanapun kami berada, melalui setiap perkataan, perbuatan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga,
Pada malam ini kami juga tetap berdoa Tuhan buat anak-anak mudamu dimanapun mereka berada, entah bersama dengan orang tua mereka ataupun di tempat mereka berada dalam pekerjaan mereka. Tuhan jaga lindungi dan tetap biarkan semangat mereka untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah kami, supaya mereka tetap senantiasa dimampukan untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, buat Om Jefta, Om Yosua sebagai para wakil gembala, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati, bahkan di dalam pelayanannya untuk mensupport setiap yang kami lakukan. Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat anak-anak mudamu yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah online ini. Tuhan berkati. Kami juga tetap berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami, dari Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden sampai dengan jajaran yang paling sederhana. Tuhan tolong dan berkati, supaya apa yang kami lakukan benar-benar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Maka kami juga berdoa Tuhan berikan kesejahteraan dan damai kepada kami bangsa Indonesia. Terima kasih Engkau baik. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, baik itu saudara Aldi ataupun saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan secara total Tuhan, sehingga semuanya indah pada waktunya dan untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami akhiri ibadah kami pemuda GPD ITB Bogor di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Amin.